Bek kiri timnas Indonesia Dean James dikabarkan sudah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan klub raksasa Yunani AEK Athens. Rumor itu kali pertama diungkap media Yunani Sport24 yang mengklaim AEK Athens sudah berada dalam tahap yang bagus untuk merekrut Dean James dari klub Belanda Go Ahead Eagles. AEK yang merupakan juara Liga Super Yunani sebanyak 13 kali itu disebut sudah menawarkan 2 juta euro untuk membeli Dean James dari Go Ahead Eagles. Kontrak Dean James bersama Go Ahead Eagles masih tersisa panjang hingga Juni 2028. Namun, Go Ahead Eagles siap melepas winger kiri itu jika mendapat tawaran yang tepat. Dean James dibeli Go Ahead Eagles dari Volendam pada 2023. Musim lalu, Dean James tampil solid dan berhasil menjadi juara KNVB Cup. Sukses itu membuat Go Ahead Eagles berhak bermain di Europa League musim depan. Musim lalu, Dean James bermain di 31 pertandingan Eredivisie dan mencetak 2 gol serta 3 assist bersama Go Ahead Eagles. Winger FC Utrecht keturunan Indonesia, Miliano Jonathans dikabarkan telah terbang ke Indonesia pada Sabtu. Pemain 20 tahun diduga akan segera bersalaman dengan Ketum PSSI, Erick Thohir. Tentu saja pemain keturunan Depok ini digadang-gadang akan jadi pemain selanjutnya yang akan dinaturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Kabar mengenai Miliano Jonathans menuju Indonesia terspil setelah sang ayah, Deco Jonathans, mengunggah foto di Instastory. Beberapa waktu lalu, Miliano Jonathans sendiri belum memutuskan akan mau membela timnas Indonesia. Tapi kini mungkin Miliano sudah menentukan dan akan segera tiba dirinya jadi pemain keturunan yang akan dinaturalisasi selanjutnya. Ketum PSSI, Erick Thohir sendiri sudah membayangkan dahsyatnya timnas Indonesia jika ketambahan Miliano. Hal ini terpancar saat wartawan menanyakan Miliano. Kalau Miliano gabung, waduh, timnas gak usah khawatir lagi di round 4, kata Erick. Miliano Jonathans dinilai merupakan salah satu pemain istimewa. Pemain yang punya keturunan Indonesia dari Depok ini merupakan pemain serba bisa. Posisi utamanya memang adalah penyerang sayap kanan, tetapi bisa juga bermain sebagai gelandang serang, sayap kiri, bahkan penyerang tengah. Gaya bermainnya mengingatkan pada legenda timnas Belanda era 2000-an, Arjen Robben. Ganasnya Sidney van Hooijdonk, penyerang yang ramai disebut bakal memperkuat timnas Indonesia. Sidney van Hooijdonk merupakan anak dari pesepak bola legenda asal Belanda, Pierre van Hooijdonk, yang memiliki darah Indonesia tepatnya dari Maluku. Sidney van Hooijdonk yang kini berusia 23 tahun merupakan pesepak bola berkualitas. Ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda Eredivisie dengan 22 gol. Semua 22 gol itu dicetak Sidney van Hooijdonk bersama SC Heerenveen, yang mana ia mengemas 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda 2022 sampai 2033. Apiknya performa Sidney van Hooijdonk membuatnya ditarik kembali sang klub aslinya, Bologna. Di musim ini, Sidney van Hooijdonk mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bareng Bologna, dengan koleksi 1 gol. Sidney van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama timnas Belanda U21, yang mana itu membuktikan pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Lantas, dari mana isu Sidney van Hooijdonk bakal dinaturalisasi menjadi WNA? Kabar itu beredar setelah staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, mengatakan ada satu pemain grade A yang berkeinginan membela timnas Indonesia. Ia mengatakan sang pemain membela salah satu klub terbaik di dunia. Ada pemain grade A yang saya sampaikan, bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Dia ingin membela Indonesia, kata Hamdan. Setelah pernyataan di atas, banyak akun fanbase sepak bola Indonesia yang menyebut Sidney van Hooijdonk sebagai sosok yang dimaksud Hamdan Hamedan. Federasi Sepak Bola China atau CFA disebut sedang mendekati Shin Tae-yong untuk menggantikan Branko Ivankovic yang baru dipecat dari kursi pelatih. Informasi tersebut dilaporkan salah satu media massa asal Korea Selatan, Football Asia.
Disebutkan bahwa Shin menjadi salah satu kandidat yang sangat diminati CFA. Saat ini Shin memang menganggur, usai dipecat PSSI pada Januari 2025. Karena itu pula Shin dianggap sebagai figur yang cocok untuk mengembalikan nama besar sepak bola Cina. Bersama Indonesia, Shin menyita perhatian. Ia meremajakan skuad timnas Indonesia dan membuat banyak pencapaian bersejarah bagi Indonesia di sejumlah kejuaraan. Sejatinya bukan kali ini saja Shin diminati Cina. Pada 2019, sebelum dikontrak PSSI untuk timnas Indonesia, Shin juga didekati Cina. Namun akhirnya Shin lebih memilih Indonesia. Keberhasilan Shin baru-baru ini dan kemampuan adaptasi taktiknya dilaporkan membuatnya menjadi pilihan jangka panjang yang lebih menarik. Tulis Football Asia dalam laporannya. Pemain keturunan Indonesia Jayden Oosterwolde mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh pihak PSSI terkait kemungkinan membela timnas Indonesia. Kabar ini tentu membuat publik tanah air kembali berharap akan kehadiran pemain berdarah Indonesia lainnya untuk memperkuat skuad Garuda. Namun sayangnya, Oosterwolde mengaku bahwa saat ini fokusnya masih tertuju pada timnas Belanda. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Oosterwolde menyebutkan bahwa bukan hanya Indonesia yang menghubunginya, tetapi juga timnas Suriname. Kedua negara tersebut memang memiliki keterkaitan darah dengan sang pemain. Namun, meski sudah mendapat 2 ajakan resmi, Oosterwolde menegaskan bahwa saat ini membela negara lain belum masuk dalam agendanya. Pemain yang kini memperkuat Fenerbahce di Liga Turki itu tidak menutup pintu secara permanen. Ia memilih untuk menunda keputusannya dan belum memberikan jawaban kepada Indonesia maupun Suriname. Hal ini membuat masa depan Oosterwolde di level internasional masih menjadi tanda tanya besar. Ia merasa bahwa potensi dan karirnya di Eropa masih bisa berkembang. PSSI dalam beberapa tahun terakhir memang aktif menjaring pemain keturunan Indonesia yang berkiprah di luar negeri. Beberapa nama seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, hingga Rafael Struijk sudah resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia setelah melalui proses naturalisasi. Kini, nama Jayden Oosterwolde muncul sebagai target berikutnya. Dengan posisinya sebagai bek kiri yang bermain di level tinggi bersama Fenerbahce, Jayden tentu akan menjadi tambahan kekuatan yang sangat berharga bagi tim Garuda.